Li Yunxiao memasang ekspresi angkuh dan mendengus. Mengapa aku harus memberitahumu? Dia sebenarnya cukup senang dengan dirinya sendiri. Dia khawatir dia tidak bisa mengalahkan Skeleton Mercenary Corps, dan sekarang surga telah mengirimkan sekelompok ahli. Dia harus memanfaatkannya dengan baik. Wanita cantik dalam gaun istana marah, tapi dia sepertinya memikirkan sesuatu dan menjadi tenang. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Dasar bocah nakal, kamu hanya ingin mendapat manfaat. Bahtera Nuh bukanlah sesuatu yang bisa dimata-matai. Pavilion Tianyi dapat memberi Anda beberapa manfaat lainnya." Li Yunxiao menyeringai dan berkata, "Itulah yang kami inginkan. Kenapa kita tidak bicara baik-baik? Anda memiliki kapal perang dunia bawah, tapi kami harus mengandalkan kaki kami untuk melakukan perjalanan di dataran iblis." Wanita cantik dalam gaun istana berusia 34 tahun. Meski usianya tak lagi muda, ia tetap menawan dan menawan. Dia berkata sambil tersenyum menawan, "Pavilion Tianyi selalu ramah. Jika Anda tidak keberatan, silakan naik ke kapal dan ngobrol." Shen Li sedikit mengernyit seolah dia merasakan ada yang tidak beres. Namun, wanita cantik ini adalah salah satu penanggung jawab Pavilion Tianyi di wilayah barat dan atasan langsungnya. Dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Li Yunxiao sangat senang dan menaiki kapal perang dengan santai, tapi dia mencibir dalam hati. Wanita cantik itu memperlakukannya seperti anak kecil, jadi dia senang bermain babi memakan harimau. Orang-orang di kuil api suci ragu-ragu. Menaiki kapal perang sama saja dengan memasuki sarang harimau. Namun, jika mereka tidak bekerja sama dengan Li Yunxiao, identitas mereka akan terungkap dan pertempuran sengit akan terjadi. Kekuatan wanita cantik itu tidak kalah dengan Feng dan Qi. Selain itu, ada juga Underworld Battleship. Siapa yang tahu kalau ada ahli lain? Setelah ragu-ragu sejenak, mereka menaiki kapal perang dunia bawah satu persatu. Senyuman di wajah wanita cantik itu semakin lebar. Dia menyipitkan matanya, tapi ada sinar cahaya yang bersinar di dalamnya. Situasi di Demon Plain menjadi semakin rumit. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan kelompok tentara bayaran yang sembrono ini, dan mereka cukup kuat. Dengan sedikit manfaat, mereka bisa digunakan sebagai umpan meriam. Shen Li sepertinya juga menyadari sesuatu. Dia sangat jelas tentang metode Li Yunxiao, dan dia tahu bahwa dia bukanlah orang bodoh seperti ini. Dia ingin memperingatkan pihak lain, tetapi karena takut akan martabat pihak lain, dia tutup mulut. Meski begitu, dia diam-diam berjaga-jaga, siap memperingatkan pihak lain begitu dia merasa ada yang tidak beres. Kapal perang itu sangat besar dan ada banyak aura kuat yang tersembunyi di dalamnya. Li Yunxiao menggunakan sense spiritualnya untuk merasakannya sedikit dan mampu mengetahui situasi di kapal perang. Segera, wanita cantik itu membawa semua orang ke ruang konferensi mewah yang digunakan untuk menjamu tamu-tamu terhormat. Tanahnya terbuat dari emas dan dindingnya bertatahkan permata. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Namun bagi seorang seniman bela diri, benda-benda duniawi ini sama sekali tidak menarik. Itu hanyalah barang mewah. Namun, ada meja oval di dalamnya dan berisi bunga 4 musim. Mereka semua adalah spesies langka di alam seni bela diri surgawi dan banyak di antaranya adalah harta karun alami. Ada juga beberapa buah martial inten dao tingkat rendah, mulai dari alam asal pertama hingga alam 4 simbol. Ki spiritualnya tidak hanya menindas, tapi juga memancarkan aura dao bela diri. Bang, fluktuasi ritme yang dipancarkan oleh buah martial inten dao mengejutkan semua orang di kuil api suci. Meskipun buah dao tingkat rendah semacam ini tidak berguna bagi mereka, itu pasti lebih berharga daripada senjata Xuan tingkat tinggi. Lagi pula, banyak murid dari faksi besar yang bisa menggunakannya, dan budidaya mereka akan berkembang pesat. Banyak faksi yang membelinya dalam jumlah besar secara permanen, dan harganya selalu tak ternilai harganya. Ketika wanita cantik itu melihat ekspresi terkejut semua orang, dia sangat senang dan bahagia. Dia berkata sambil tersenyum, "Shen Li, kamu dan Tuan Kota Yunxiao adalah teman lama. Pergi dan
ambilkan buah roh untuk menghibur semua orang. Di matanya orang-orang ini semua adalah orang kampung, dan dia akan menipu mereka nanti. Wow. Itu adalah buah dao niat bela diri. Li Yunxiao memasang ekspresi berlebihan di wajahnya. Wajahnya memerah saat dia buru-buru berkata, tidak perlu. Sektemu terlalu baik. Aku akan memakan buah martial will dao ini. Setelah dia berbicara, dia memetik buah dao 4 simbol, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan menelannya tanpa mengunyah. Lalu dia makan satu lagi. Memakan buah martial intent dao ini sudah cukup. Tidak hanya wanita cantik dan Shen Li, tapi semua orang di kuil api suci juga tersengang. Dia memakan buah martial intent dao sebagai buah. Ya Tuhan, itu adalah buah martial intent dao yang lahir dari kumpulan hukum langit dan bumi, semuanya sangat indah dan sulit ditemukan. Salah satu dari mereka bisa menyebabkan pertumpahan darah di dunia luar. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa memakan buah martial intent dao sudah cukup? Sepertinya dia telah dianiaya dan sangat rendah hati. Sementara wanita cantik itu dalam keadaan linglung, Li Yunxiao telah menelan hanya 3 buah 4 simbol dao, dan kemudian dia memetik 2 buah 3 talents dao dengan masing-masing tangan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia mencibir di dalam hatinya. Beraninya kamu pamer di depanku. Lihat aku makan sampai kamu jadi gila. Ah, tidak. Wanita cantik itu akhirnya berteriak, wajahnya pucat, dan matanya memancarkan api amarah. Tubuhnya gemetar seperti saringan. Baru saja, Li Yunxiao memakan 3 buah 4 simbol dao. Belum lagi niat bela diri yang terkondensasi di dalamnya, hanya ki spiritual langit dan bumi yang terkandung di dalamnya yang bernilai jutaan batu primordial. Dia merasakan dunia berputar di sekelilingnya, dan dia bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap. Orang kampung, sungguh banyak orang kampung. Beraninya mereka memakan buah martial intent daoku, seperti buah-buahan. Tetesan darah menetes dari hatinya. Meneguk. Li Yunxiao dengan santai menelan buah 3 talents dao, lalu memetik satu lagi. Dia tampak terkejut dan bertanya, ada apa? Apakah ada yang salah dengan buah ini? Menurutku itu enak. Dia menelan satu dan memasukkannya ke dalam mulutnya, menunjukkan ekspresi yang mengatakan rasanya enak. Wanita cantik itu tidak bisa berdiri dengan mantap dan buru-buru menyandarkan dirinya ke dinding di sampingnya. Selain pusing, dia juga terengah-engah. Kehilangan begitu banyak buah dao sekaligus, bahkan dengan statusnya. Dia tidak bisa lepas dari hukuman. Dia mencoba menghentikannya, tetapi menemukan bahwa buah dao 3 bakat semuanya hilang. Dan dia mulai memakan buah dao 2 divisi. Semua orang ketakutan dan pikiran mereka menjadi kosong. Li Yunxiao menelan buah satu demi satu. Dia sudah makan lebih dari selusin. Wanita cantik dalam gaun istana bahkan tidak dapat berbicara. Dia merosot lemah ke dinding dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat kakinya. Sendawa. Dalam beberapa saat, lebih dari 20 buah dao niat bela diri semuanya dimakan olehnya. Dia bahkan secara khusus bersendawa puas dan berkata sambil tertawa lebar, enak. Tidak heran Pavilion Tianyi menggunakan buah martial intent dao untuk menjamu para tamu. Anda punya uang dan Anda punya prestis. Anda mungkin satu-satunya di dunia yang memiliki keberanian seperti itu. Dia berteriak pada orang-orang di kuil api suci. Apakah aku benar? Setiap orang. Orang-orang di kuil api suci semuanya basah kuyup oleh keringat dingin. Meskipun wanita cantik dalam gaun istana pucat dan auranya lemah, niat membunuh di matanya membuat mereka merinding dan telapak tangan mereka berkeringat. Mustahil. Orang-orang di kuil api suci hampir menangis ketika mereka merasakan niat membunuh dari wanita cantik itu. Ini adalah wilayah kekuasaannya. Kamu telah memakan begitu banyak buah dao niat bela diri miliknya. Kami tidak akan senang jika kami tidak membunuhmu. Yang terburuk, Anda telah melibatkan kami. Kami bahkan tidak melakukan apapun. Mereka semua memasang wajah muram dan mengangguk setuju dengan kata-kata Li Yunxiao. Li Yunxiao berkata dengan puas, bagus sekali, saya bersenang-senang saat makan. Saya akan sering datang ke Pavilion Tianyi.
Wanita cantik dalam gaun istana mendengus. Seteguk darah mengalir ke tenggorokannya dan menetes dari sudut mulutnya. Dia mengeluarkan sapu tangan sutra dan menyekanya dengan lembut. Dia berada dalam dilema. Tunggu, tahan, kamu harus tahan. Dia harus bergantung pada orang-orang desa ini untuk menemukan Skeleton Mercenary Group. Dan itu penting. Dia harus menahannya. Li Yunxiao terkejut dan bertanya, "Hei, ada apa denganmu? Mengapa kamu mengubah ekspresimu?" Wanita cantik bergaun istana itu berada dalam dilema. Wajahnya memerah dan memucat seolah sedang berlatih suatu metode kultivasi. Kepalanya memerah karena marah saat mendengar kata-kata Li Yunxiao, seolah-olah dia akan terbakar. Tiba-tiba, cahaya redup muncul dari tubuh Li Yunxiao. Kehendak seorang Grandmaster seni bela diri di negara enam arah menyebar. Li Yunxiao merasa pikirannya jernih. Ki primordial di tubuhnya melonjak seperti sungai yang mengamuk dan menerobos beberapa rintangan. Setelah menyelesaikan siklus peredaran darah, ki primordial kembali ke dantiannya. Sebuah kekuatan baru menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Panca indera dan keenam inderanya disegarkan. Setelah mengonsumsi lebih dari 20 buah martial inten, Dao tingkat rendah, dia telah maju ke alam Grandmaster seni bela diri, bintang 2. Terlebih lagi, kekuatannya terus meningkat hingga ia mencapai puncak alam Grandmaster seni bela diri bintang 2. Aku sudah membuat terobosan, luar biasa. Li Yunxiao tampak bersyukur dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih atas buah Dao yang mulia. Ini menghemat banyak waktu dan tenaga dalam budidaya pengasingan. Saya langsung maju. Terima kasih yang mulia. Terima kasih Pavilion Tianyi. Puft! Wanita cantik dalam gaun istana tidak tahan lagi. Setelah wajahnya memerah, dia mengeluarkan seteguk darah. Niat membunuh di matanya sepertinya terwujud. Dia mengepalkan tinjunya begitu keras hingga tulangnya hampir meledak. Menderita, menderita, menderita. Dia meneriakkan kata bertahan 3 kali di dalam hatinya. Akhirnya, dia dengan paksa menekan amarahnya. Dia kemudian memperlihatkan senyuman yang lebih jelek daripada menangis dan berkata, "Selamat, selamat kepada Tuan Kota Yunxiao." Dia memaksakan senyum. Wajah aslinya yang cantik berubah bentuk, membuatnya terlihat sangat lucu. Li Yunxiao tertawa dingin di dalam hatinya. Siapa yang menyuruhmu bersikap keren di hadapanku? Namun, dia tetap memasang ekspresi tersanjung dan buru-buru berkata, "Selamat untukmu, selamat untukmu." Selamat. Wanita cantik dalam gaun istana merasakan emosi negatif yang sangat menjengkelkan menyebar ke seluruh tubuhnya, mulai menghancurkan meridiannya. Dia tahu bahwa ini adalah akibat dari reaksi emosional setelah dia menekan amarahnya dengan paksa. Itu sangat berbahaya bagi budidayanya. Untungnya dia adalah seorang kultivator yang kuat. Dia menutup mulutnya dengan sapu tangan sutra dan diam-diam menelan pil untuk menetralisir serangan balik. Shen Li tidak tahan lagi. Dia merasa Pavilion Tianyi akan menderita kerugian besar jika hal ini terus berlanjut. Dia buru-buru melangkah maju dan memperingatkan, "Nyonya Qing Luo, orang ini melakukan ini dengan sengaja. Jangan tertipu oleh penampilannya yang gegabah. Pria ini sebenarnya sangat licik. Metodenya kejam dan dia sangat teliti." Dia menunjuk ke arah orang-orang di kuil api suci dan berkata, "Juga, orang-orang ini bukan..." Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.